ya. Tapi kalau menurut kacamata saya sih seharusnya pemerintah Kemendikbud tetap setidak-tidaknya harus mempertimbangkan apa ya dari sisi usia serta dari masa baktinya gitu ya agar kayak misalkan masa bakti yang 10 tahun ke atas dengan umur mereka yang minimal 35 tahun mungkin memang kita sebijaknya bisa memberikan jalur afirmasi yang apa namanya penghargaan khusus aturan khusus bagaimana supaya mereka ini yang GTK 35 plus kaitannya dengan P3K itu nantinya kita bisa dapat terobosan karena panja ini kan memang salah satu tujuannya mencari terobosan itu. Kan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua yang selalu semangat 45 kalau memimpin jalannya sidang, semangat terus pokoknya. Dan juga kepada seluruh Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Komisi 10 baik yang hadir fisik maupun virtual serta seluruh narasumber yang sangat luar biasa sekali atas penyampaian-penyampaian yang sebenarnya ini benar-benar bekal untuk kita semua sebagai khususnya yang panja GTK ini ya karena tadi masukannya luar biasa sekali dan juga sedikit menanggapi apa yang tadi disampaikan beberapa narasumber saya sangat setuju sekali bahwa sebenarnya permasalahannya itu adalah ada di penyebaran guru yang tidak merata. Bahwa sebenarnya dari data yang saya punya, rasio guru dan siswa itu sebenarnya juga jomplang, 18:22 dan itu pun berbasis dengan jumlah sekolah yang ada. Lalu juga kalaupun saya sempat berpikir, kalaupun memang sebenarnya kita mengangkat guru gitu ya, itu pun sebenarnya pemerintah ini harus memiliki peta kekurangan guru yang ada di seluruh Indonesia gitu. Dan juga tadi saya sempat dengar bahwa penempatan guru di daerah terpencil itu guru-guru tersebut yang sudah ditempatkan di daerah tersebut malah dengan mudahnya untuk bisa berpindah-pindah gitu. Harusnya kan guru yang sudah ditempatkan berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah harusnya ya stay still aja ada di situ karena memang pengabdiannya disuruhnya untuk mengajar di daerah tersebut. Harusnya kan penempatan guru ini dibikin dikunci bahwa mereka itu nggak bisa pergi kemana-mana sama lah seperti dokter gitu. Dokter kan kalau ditempatkan memang mengabdinya harus di tempat seperti itu namun insentifnya tinggi juga, jadi semakin daerah terpencil insentifnya juga semakin tinggi. Nah kalau di kita ini kan keluhan datang itu kan adalah mereka ditaruh di tempat yang terpencil gitu, tapi insentifnya itu juga kecil gitu. Jadi itu sebenarnya yang bikin saya melihatnya mereka tuh merasa tidak dihargai gitu ya. Walaupun tadi banyak yang dibilang bahwa guru honorer ini banyak yang disuruh mengajar dengan load kerja yang jauh lebih banyak tapi insentifnya ya segitu-segitu saja gitu. Nah sebenarnya perkaranya itu menurut saya ada di hal tersebut gitu dan juga Bu Pimpinan sekali lagi terkait masalah APBN yang 20%. Itu juga ada baiknya kita benar-benar memperjuangkan 20% tersebut bahwa itu benar-benar dikunci sekali ada di pendidikan. Mana-mana. Kalaupun memang kementerian lain, memang itu hanya khusus untuk di pendidikannya saja gitu. Tapi sejujur-jujurnya itu alangkah lebih baiknya 20% itu benar-benar kita yang pegang, si pendidikan lah yang pegang gitu. Karena saya yakin apabila 20% itu bisa kita maksimalkan gitu ya, permasalahan terkait masalah pendidikan kita baik itu infrastruktur, guru honorer dan lain sebagainya itu pasti perlahan bisa kita tambal gitu bolong-bolongnya. Lalu juga terkait masalah pengangkatan gitu ya guru honorer menjadi ASN ya tadi yang seperti dibilang Bapak Ibu sebelumnya juga bahwa ini juga bukan hanya sekedar pengangkatan gitu bahkan masih ada yang pro kontra ini baiknya tetap dites atau tidak dites gitu ya tapi kalau menurut kacamata saya sih seharusnya
pemerintah Kemendikbud tetap setidak-tidaknya harus mempertimbangkan apa ya, dari sisi usia serta dari masa baktinya gitu ya, agar kayak misalkan masa bakti yang 10 tahun ke atas, dengan umur mereka yang minimal 35 tahun, mungkin memang kita sebijaknya bisa memberikan jalur afirmasi yang memang jalur afirmasi tersebut tentu harus tetap kita kawal begitu, karena gimana pun apa ya, menurut saya pengabdian mereka tuh butuhlah diapresiasi begitu. Jadi mungkin itu saja pimpinan, pas 3 menit. Apa yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Rati. Apakah masih ada dari Nasdem yang ingin menyampaikan? Ada Kak Eva dan Kang Rian, tapi nggak tahu nih ada masih online atau enggak. Selebihnya saya serahkan langsung ke pimpinan aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari PKB. Ya Bu. Andi. Ya, Wong Solo apa kabar? Solo Resi. Kabar bagus Bu. Baik Bu, saya menggunakan kesempatan 2 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan, bapak-bapak yang hadir di ruangan dan di Zoom, serta bapak-bapak narasumber, ada Profesor Salahuddin, Profesor Cecep, dan guru besar saya saat saya kuliah di UNJ, Profesor Hafid Abbas. Ini masih murid di sini Pak Habib. Bu Ina dan Pak Riawan, bapak-bapak semuanya. Saya pikir apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber, para begawan pendidikan tadi, sesuatu yang sangat bermakna dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Kami ingin sampaikan bahwa ketika kami kemarin Kunspik di Sragen yang dipimpin oleh Ibu Wilujeng Agustin, ada pertanyaan kepada Pak Ibu Bupati, apa masalah Gunung Honorer di sini? Tidak ada masalah, cuma tinggal satu, status. Nah ini nih. Ini saya terkesan dengan Kunspik kemarin yang dipimpin oleh Ibu Agustina. Jadi masalah di beberapa tempat itu bukan masalah lain-lain, tapi status. Karena guru honorer itu bukan pencari kerja, mereka sudah kerja. Nah ini. Nah, yang saya bisa ambil kesimpulan sedikit dari pembicaraan tadi dari para pakar, masukan tadi, bahwa kita ini sesungguhnya berada dalam in between antara kompetensi dan penghargaan. Di antara dua itu kita sekarang berbicara. Dan hampir 1 tahun ini berombongan datang ke sini, ke Komisi 10 dari berbagai tempat. Kita didatangi, di ruangan kita didatangi tiap hari, kita dapil, kita terus bukan dironrong, tapi diminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan Komisi 10 untuk kami ini. Ternyata jawaban-jawaban itu masih sangat bervariasi. Oleh karenanya saya melihat bahwa yang disampaikan tadi lebih kepada banyak hal, bahkan Ibu Lin itu sampai kepada kisi-kisi pendidikan. Yang lainnya mungkin juga termasuk tentang peta jalan pendidikan. Tapi kita kembali ke persoalan pokok sebetulnya Bu, bagaimana upaya kita supaya adalah penghargaan khusus, aturan khusus bagaimana supaya mereka ini yang GTK 35 plus kaitannya dengan P3K itu nantinya kita bisa dapat terobosan. Karena panja ini kan memang salah satu tujuannya mencari terobosan itu untuk keluar. Kalau ujung-ujungnya nanti masih tetap seperti pembicaraan tentang guru honorer periode-periode sebelumnya di komisi ini, tentu saja ini bagian dari tuntutan masyarakat. Saya melihat dari sisi politisnya Bu. Dari sisi politisnya kehadiran kita di dapil itu tiap reses itu yang ditanyakan ini saja. Tanyakan apa ini? Yang dipertanyakan bukan traktor, bukan listrik, bukan tentang jalan, tapi khusus di Sulawesi Selatan itu bagaimana supaya kami ini nasibnya diangkat. Nah, diangkat ini menjadi persoalan. Ada yang mau dites, ada juga yang tidak mau tes. Nah, tolong kami di tempat ini kita semuanya bisa melihat bagaimana caranya supaya ada jalan keluar dalam masalah yang saya lihat ini muskilah dan ini tidak berlanjut.
Oleh karenanya harapan kita kepada kita semuanya, terutama kita di Komisi 10 setelah mendapatkan masukan-masukan dari para begawan-begawan pendidikan ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna di dalam hal merumuskan apa yang terbaik untuk kita ajukan kepada pihak pemerintah. Karena Pak Mas Nadiem juga bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk ini, tapi berkait dengan kementerian, berkait dengan dana 20%, itu semuanya. Oleh karenanya ini bagian-bagian yang menjadi perlu catatan sangat distabilos apa yang disampaikan tadi, dan kita harus simak lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Bu Ketua, itu saja ingin saya sampaikan dari saya. Mohon maaf saya cepat-cepat karena waktunya 3 menit, biasanya sampai saya 10 menit. Oleh karenanya demikian Profesor Hafid, saya masih murid yang setia Pak. Alhamdulillah. Allahumma muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi ini wong Solo, Pak. Solois. Selanjutnya, apakah dari teman-teman PKB masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Cukup ya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada teman-teman dari Partai Demokrat. Tapi saya tidak yakin karena beliau ini masih sangat sibuk. Mas Bram saya tadi lihat tapi tidak ada komennya, biasanya juga agak responsif begitu. Selanjutnya, kalau tidak ada saya berikan kepada teman-teman dari PKS. Saya masih melihat Ibu Sakinah Al-Jufri tadi. Halo Ibu, ada nggak? Nggak ada ya? Oh iya, langsung PAN saja kalau demikian. Prof. Zainuddin Maliki. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, Bu Ina, Pak Salahuddin, Prof. Hafid, Prof. Cecep, Pak Riawan, dan khususnya pimpinan RGBU, pimpinan sidang yang saya hormati dan saya muliakan, serta teman-teman sekalian. Pokok bahasan kita adalah mengenai pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Nah, dalam melihat ini, tadi sudah banyak masukan, tetapi yang menguat menurut perasaan saya kok pandangan-pandangan yang bersifat positivistik, sehingga kemudian yang boleh diangkat adalah mereka yang memang memenuhi syarat setelah diseleksi, karena memang aturan-aturan positifnya, hukum positifnya itu harus melalui satu proses seleksi. Kalau kita menggunakan hukum positif begini, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka kita harus bergeser ke era non-positivistik. Oleh karena itu kita bisa menerima kehadiran Mas Nadiem yang tidak linier tetapi bisa jadi Menteri Pendidikan. Itu juga karena kita berpikir non-positivistik. Kalau positivistik itu dianggap janggal, tidak punya pengalaman pendidikan tetapi menjadi Menteri Pendidikan. Oleh karena itu kita juga jangan berpikir positivistik, karena kalau berpikir positivistik maka janggal mengangkat honorer tidak punya kompetensi. Nah, oleh karena itu kami minta tanggapan dari narasumber, ajakan saya, respon terhadap ajakan saya untuk berpikir non-positivistik di dalam melihat guru honorer ini. Guru honorer yang sudah bekerja 15 tahun, 20 tahun dengan gaji cuma 100.000, 150.000. Kita nggak relevan bertanya, dia itu pengen jadi PNS atau jadi guru. Itu nggak relevan. 15 tahun dia jadi guru. Itu sudah menjadi passion dia, itu sudah menjadi kepribadian dia.
Nah, oleh karena itu menurut hemat saya harus ada langkah-langkah afirmatif. Kita harus temukan rumus afirmasinya seperti apa supaya mereka itu kita hargai, beri penghargaan, kemudian sehingga kesejahteraan mereka itu terjamin. Dan menurut pandangan mereka kesejahteraannya terjamin ketika menjadi PNS, bukan jadi P3K. Nah, kecuali kemudian kita bisa menawarkan alternatif lain yang kemudian bisa mensejahterakan, memberikan kesejahteraan kepada guru honorer. Ini poin pertama. Tapi ini sudah habis sebelum waktu saya ini. Sudah bel, Pak. Sudah. Ya, sebetulnya saya ingin mengatakan sedikit, setengah menit, izin pimpinan. Oh, silakan. Yang terakhir karena panjenengan yang terakhir. Iya. Setengah menit itu saya ingin membaca Ki Hajar Dewantoro, Bu Inalim. Saya kok mengajak untuk melihat secara lebih komprehensif karena prinsipnya Ki Hajar itu ada 3, bukan hanya ing Asro Tulodo, tetapi juga ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri, Handayani. Ini ketiga-tiganya harus kita baca sebagai satu kesatuan. Artinya apa? Ki Hajar itu ingin melihat siswa itu sebagai subjek gitu. Subjek tidak hanya di guru tetapi juga siswa. Kalau ing Arso Tulodo itu guru bisa harus lebih pintar dari muridnya. Padahal menurut Ki Hajar Dewantoro, guru bisa saja tidak lebih pintar dari muridnya. Oleh karena itu guru bisa berada di belakang Tut Wuri Handayani. Bisa jadi ketinggalan ilmunya, tapi guru harus bisa memberikan motivasi Tut Wuri Handayani. Jadi kita melihat Ki Hajar dari 3 prinsip, jangan hanya diambil satu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin Maliki. Perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya pada minggu lalu kita mengundang 3 orang, beberapa pakar juga, kalau tidak salah 6 orang, tetapi hadir 5, yaitu pakar pemerintahan, pakar hukum tata negara, pakar kebijakan publik. Hari ini kita mengundang pakaran, hadir 5 pakar, dari pakar pendidikan, pakar administrasi negara, dan pakar keuangan negara. Dari keseluruhan pakar yang kita pilih, masing-masing kami mohonkan untuk memberikan pendapat menurut ilmunya masing-masing. Tentu akan sangat berbeda, mungkin keluarannya, keputusannya, ketika itu kemudian dibariskan pada kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.